Selamat siang Cirebon. Siang ini saya bersyukur kepada Tuhan karena berkat dan kasih-Nya saya bisa hadir di tengah Anda. Merupakan suatu kehormatan bagi saya. Sudah dipercaya oleh support system kita yang luar biasa untuk sharing kepada Anda sore ini apa yang sudah saya lakukan selama ini dalam menjalankan bisnis ini. Beri aplaus yang sangat meriah kepada Unicorn. Bapak Ibu sekalian, Anda hadir sore ini, siang ini dengan berbagai apa yang mungkin Anda tinggalkan di rumah, mungkin Anda temukan di jalan. Tapi satu hal, saya ingin minta Anda kerjasama bahwa coba perhatikan, hanya memperhatikan telunjuk saya ini. Perhatikan telunjuk saya ini, entah Anda dari sudut sebelah kiri atau sebelah kanan, Anda perhatikan telunjuk saya. Sudah semua? Waktu Anda melihat telunjuk saya, Anda tidak memikirkan kiri kanan Anda. Maksud saya adalah Anda fokus dengan apa yang kami bicarakan sore ini, Anda pasti keluar membawa sesuatu yang positif untuk orang-orang yang Anda kasih. Kenalkan, saya Suryanto, profesi saya sebagai seorang dokter, saya masih aktif sekarang di ICU. Ibu Veve mengatakan mengerikan. Dulu waktu saya masuk ruangan itu juga bagi saya mengerikan. Ternyata itu menjadi pekerjaan saya sehari-hari. Saya dilahirkan bukan di kota, tetapi di desa yang sangat jauh, di Pulau Natuna, salah satu kelurahan di sana Pulau Natuna. Mungkin kalau ada petanya Anda bisa lihat, ya. Itu jauh sekali. Riau, bukan Riau coret, Riau coret gitu. Kenapa? Saya waktu itu kalau waktu kecil melihat kapal itu hanya 2 bulan sekali. Anda bayangkan, sangat terisolir. Nah, saya lahir di situ, saya dibesarkan di situ. Dari kecil saya sudah dibiasakan dididik secara keras. Nah, itu di Natuna. Jauh sekali. Ya, jauh sekali. Ya. Kalau Cirebon ke Jakarta dulu, kemudian ke Batam, Tanjung Pinang baru Natuna. Ya. Kemudian dari kecamatannya Anda harus 20 kilo lagi naik motor ke tempat saya lahir. Silakan pikirkan sendiri bagaimana mencapai sana. Saya dididik dengan cara yang sangat keras, sehingga kepribadian saya juga berkembang dengan menjadi kepribadian yang keras. Saya ingat suatu kejadian waktu saya mau belajar, saya yang menyediakan kemoceng. Bapak Ibu tahu kemoceng yang ujungnya bisa buat mecut? Ya, saya menyediakan di situ. Saya minta bapak saya mengajarkan saya matematika. Kalau nggak bisa, saya bersedia dipukul jari saya dengan kemoceng itu. Seperti itu. Ya. Nah, akhirnya saya besar dan waktu kelas 6 SD saya ingat 1,5 tahun sekolah. Setiap hari pelajarannya matematika. Yang saya pelajari saat itu adalah bagaimana saya meraih sesuatu, walaupun mungkin waktu itu tidak terlalu benar. Setiap hari matematika, soalnya susah. Akhirnya saya menemukan cara bagaimana untuk mendapatkan jawaban itu. Pagi-pagi sebelum ke sekolah, saya singgah ke gurunya. Ke gurunya, kemudian kebetulan kepala sekolah juga, saya minta apa? Saya minta jawaban yang kemarin. Dia kasih. Jadi kita berdua seperti sandiwara waktu di sekolah. Sudah nggak bisa semua, saya maju, saya bisa. Besok pagi, waktu sore mau pulang, waktu itu bulan puasa, jam 3 baru pulang. Dikasih soal lagi, besok pagi-pagi, saya minta lagi jawabannya. Jadi bersandiwara lagi, terakhir, sudah nggak bisa teman-teman semua, saya maju, saya bisa. Dan itu saya ulang terus. Sampai suatu saat ada teman saya yang pinter, curiga dia. Pagi-pagi saya berangkat sekolah diikutin. Begitu keluar dari rumah kepala sekolah, ketahuan loh caranya. Itulah sekelumit masa kecil dan saya waktu SMP, saya termasuk yang ngotot. Karena ngotot untuk sekolah keluar, ke Jogja waktu itu. Kenapa? Saya dari kecil sudah punya cita-cita menjadi seorang dokter. Waktu belum masuk SD, kalau saya ditanya mau jadi apa? Jawabannya hanya satu, menjadi seorang dokter. Bapak Ibu boleh cek kepada orang tua saya. Dari kecil saya sudah ingin menjadi seorang dokter. Ada satu kejadian, orang luka di daerah sini kena kampak besar sekali, itu harus dijahit. Yang jahit mantri. Anda bayangkan anak kelas 1 SD, saya minta ke mantrinya, Pak boleh nyoba enggak? Saya nyoba jahit itu, dari kecil. Ya, akhirnya saya SMP, saya belajar, saya termasuk tidak pernah lepas dari 5 besar. Saya selalu dapat nilai yang bagus di SMP dulu. Entah kenapa saya nggak tahu. Tapi itu suatu bakat, suatu karunia yang saya rasakan waktu itu.
Saya tidak pernah dapat nilai 7, 8, 9, 8, 9, kadang-kadang ada 10 gitu ya. Dan terakhir, saya ngotot untuk sekolah ke Jogja, saya belajar habis-habisan, saya dikasih suruh menjaga toko sambil sekolah SMP. Apa yang saya lakukan? Saya tutup tokonya, saya belajar. Bapak saya geleng-geleng kepala dan tidak bisa di stop. Saya tutup tokonya, barang pindahin, saya belajar. Dan akhirnya orang tua saya mengizinkan sekolah keluar ke Jawa, bukan ke Jogja tetapi ke Semarang karena ada teman di sana. Ngotot dengan beberapa teman. Saya pelajari bahwa kalau kita ngotot ingin dapat sesuatu, pasti dapat. Begitu juga di bisnis ini, ya. Akhirnya di ijazah, saya membawa ijazah ke Semarang dengan nilai matematika 10. Kimia 9, fisika 9, semua nggak ada yang 7, 8, 9, 8 cuma berapa biji. Kemudian datang ke Semarang, waktu itu saya sekolah swasta, waduh bagus sekali katanya, langsung diterima. Tapi waktu itu saya pelajari waktu di Semarang, seumur-umur hidup saya, di Semarang waktu itu saya mendapat nilai merah. Ya fisika, kimia, matematika, yang dulu 10-9, jadi 5 dan 4, susternya manggil saya, ada apa dengan kamu? Saya waktu itu malu, bukan sama diri saya sendiri, saya malu dengan papa saya. Beliau sudah mengizinkan saya sekolah Semarang, tapi saya dapat nilainya 4/5. Waduh, saya tulis surat sambil berlinang air mata, saya ingat, saya kirim surat, saya minta maaf. Saya berjanji, mulai detik ini, tidak akan pernah ada lagi nilai merah di raport saya. Waktu itu saya janji seperti itu dan saya belajar keras. Saya biasa dididik untuk bekerja keras dari kecil. Saya belajar, betul, saya les setiap hari kimia, fisika, dan segala macam yang saya merah. Akhirnya nilainya saya bagus dan saya lulus, bersyukur kepada Tuhan. Saya masuk 10 besar, lulus SMA masuk 10 besar. Ya. Jadi kalau Anda mendengar cerita Pak Louis dengan cerita saya, kan berbeda jauh gitu ya. Tapi di bisnis ini Pak Louis sudah menunjukkan jalannya dan jalan yang sama yang saya lakukan, walaupun dari latar belakang yang berbeda. Ya. Nah akhirnya saya kuliah di Fakultas Kedokteran Swasta Maranatha di Bandung. Saya ingin menjadi dokter dan itu tidak bisa dialihkan. Orang ngomong, sudah kamu sekolah ekonomi, kamu mewariskan harta orang tuamu, urus sana. Saya ngomong, no, saya nggak suka belajar ekonomi, saya nggak suka bisnis. Jadi saya tidak pernah belajar yang namanya buku bisnis. Ya, selalu buku kedokteran, selalu medis yang saya pelajari. Ya, satu hal yang saya pelajari selama saya kuliah, waktu yang namanya mid semester pelajaran biokimia. Pelajaran yang sangat tidak disukai oleh para mahasiswa kedokteran. Ya, tanya Pak Haji. Ya, wah sudah pusing. Saya waktu itu malam belajar cuman separuh dan saya tertidur. Begitu berangkat setengah jam lagi, saya mandi dan saya berangkat. Berbekal dengan belajar cuman setengah semua bahan yang diberikan. Dia panggil dokternya, dosennya panggil satu yang nilai bagus. Dia panggil nama, saya ngomong nggak mungkin lah saya dapat baik. Yang pertama dia panggil apa? Suryanto, kamu paling baik. Waduh kaget saya, kok bisa demikian? Tapi itu membekas di benak saya, yang namanya afirmasi. Saya tahu belakangan bahwa itu afirmasi. Dosen tersebut memberi afirmasi kepada saya, Suryanto, kamu hebat, kamu bisa. Hampir 10 Bapak Ibu sekalian, belajar cuma setengah. Sejak saat itu, walaupun saya belajar setengah, saya ingat kata dosen itu, Suryanto, kamu pasti bisa. Saya belajar setengah, Suryanto, kamu pasti bisa. Nilai saya tidak pernah jelek. Itu yang namanya afirmasi. Begitu di bisnis ini saya tahu bahwa pentingnya afirmasi, bahwa Bapak Ibu sekalian, Anda pasti bisa. Camkan itu setiap hari. Perkataan dosen itu membekas kepada saya sampai saya menjadi dokter, melakukan tindakan yang berbahaya. Saya ingat itu. Suryanto, kamu pasti bisa. Itu yang namanya afirmasi yang luar biasa yang saya pelajari selama di kuliah. Dan satu hal lagi, saya ikut pencinta alam. Anda lihat tadi, saya hobi pencinta alam. Ya, saya pernah naik gunung Ciremai yang di sini hanya berdua. Saya teman saya. Kami menuju puncak satu hari. Kemudian kami nginep di sana. Kami cuma berdua, betul-betul berdua. Kami mau coba tes berdua, berani nggak kita naik gunung Ciremai. Akhirnya kami naik sampai ke puncak dalam keadaan hujan badai. Waduh, minta ampun. Tapi di situ mental dilatih, bahwa daya tahan dilatih. Naik gunung kita tidak pernah tahu kapan kita sampai puncak. Kapan kita sampai puncak? Tidak pernah tahu. Tetapi satu langkah maju, itu sangat bermakna.
Dan saya yakin bisnis ini juga demikian. Sehingga begitu kita sampai puncak, begitu saya sampai di puncak sama teman saya, luar biasa. Itu capaian yang sekian lama, kekhawatiran yang sekian lama, itu terbayar begitu sampai puncak. Begitu Anda menjalankan bisnis ini, jangan pernah pikir apapun juga, kecuali melangkah satu langkah lagi, satu langkah lagi, satu langkah lagi. Saya yakin Anda pasti juga menuju puncak. Tahun 94, saya lulus menjadi dokter. Saya harus menempuh ujian profesi dokter saya di Makassar. Saya belajar satu hal lagi. Di tempat yang baru sekali saya masukin dengan budaya yang berbeda. Saya sudah terbiasa dengan budaya Jawa, Kulon, halus. Sampai sana, hei kau, Pak Yobet, sini kau. Wah, itu ciut rasanya ya. Saya belajar di sana mendekatkan diri pada Tuhan. Bahwa segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berdoa, kita berharap penuh, berserah penuh. Pada saat kita nggak bisa apa-apa lagi, kita hanya bisa bicara, semoga ini ada jalan keluarnya. Itu saya pelajari waktu saya ujian profesi saya di Makassar waktu itu. Karena lingkungan sangat berbeda, budaya sangat berbeda, dan tidak ada orang yang bisa diminta bantu, kecuali sama Tuhan. Semoga ada jalan keluarnya. Itu saya pelajari waktu saya ujian profesi, dan saya bersyukur saya lulus langsung waktu itu. Tanpa harus mengulang lagi, saya lulus langsung dan saya sempat kerja di offshore. 94 saya masuk ke PTT, tugas di daerah dan juga menjadi dokter di tempat yang terpencil. Sampai tahun 97 saya kembali ke Bandung, ya. Waktu saya kembali ke Bandung, saya menikah tahun 97 juga. 6 bulan sebelum selesai PTT saya menikah dan kami dikaruniai oleh 2 orang anak dan sekarang bersyukur pada Tuhan istri saya hamil 3 bulan sekarang, anak ketiga, ya. Saya nggak ada Pak Himawan, kalau ada pasti dia panas. Waktu itu saya pernah ngobrol sama istri saya waktu tahun 97 ya. Waktu itu dekat mulai sedikit lagi mau krismon. Tapi waktu itu nilai 5 juta itu masih besar. Kita sempat berangan-angan, wah punya penghasilan 5 juta enak ya. Waktu itu tahun 97. Enak kayaknya punya penghasilan 5 juta. Ya kita bisa beli ini dan beli itu. Anda tahu sekarang 5 juta itu nggak cukup untuk bayar sekolah anak saya yang TK itu 3 bulan, nggak cukup. Nah artinya apa? Bukan saya menunjukkan materinya Bapak Ibu sekalian, tetapi kita bisa berkembang untuk mendapatkan lebih. Berkembang untuk bukan statis dalam tempat duduk kita sekarang ini, tetapi berkembang lebih maju lagi. Ya. Akhirnya saya selesai PTT, saya bertekad waktu itu tidak mau sekolah lagi karena saya tidak mau membebani orang tua saya. Saya masih punya adik 7. Ya, saya masih punya adik 7, saya tidak mau membebani orang tua saya. Saya ingin bekerja di satu rumah sakit swasta yang sekarang ini saya kerjai. Itu rumah sakit impian saya di mana saya bisa bekerja waktu itu. Dan saya melamar pekerjaan waktu itu ditolak. Saya belajar arti follow up. Waktu saya ditolak untuk bekerja di sana, saya tidak berhenti. Saya menulis surat lagi. Kalau ada suatu kesempatan, saya bersedia dipanggil. Saya follow up terus. Setiap sekian bulan saya follow up, 2 bulan, sekian bulan. Saya sempat menganggur selama 6 bulan. Nah, saya follow up terus. Akhirnya saya diterima. Karena saya sering follow up, begitu mereka butuh satu orang dokter, saya yang diingat. Karena saya paling sering follow up. Nah, begitu juga di bisnis Anda. Anda harus konsisten follow up. Saya yakin suatu saat Anda juga akan mendapatkannya. Ya, konsisten follow up. Tahun 98 akhir saya bekerja, akhirnya saya mulai diarahkan untuk bekerja di ICU. Dan di ICU itulah saya berkenan dengan seorang guru besar. Beliau sudah pensiun dari Jakarta dan mengabdi kepada rumah sakit kami, almarhum Dr. Sumanto namanya. Beliau mengarahkan saya. Akhirnya tahun 98 akhir beliau menawarkan, Suryanto, kamu mau nggak sekolah ICU? No choice, saya ngomong, saya mau. Ya, padahal saya dulu cita-cita pengen jadi dokter anak. Ya, tapi nggak kesampaian. Tuhan mengatakan jalannya beda dengan jalan saya katanya. Jadi saya ikutin. Ya, saya belajar ICU sampai tahun 2000 saya kembali bekerja dan itulah fase kerja keras yang saya alami. Tadi MC mengatakan saya bekerja 16 jam ya. 14 jam ya. Kurang Pak. Kurang 14 jam lagi. 28 jam. Kalau saya masuk rumah sakit hari ini jam 7, saya pulang besok jam 2 siang. Itu berapa jam itu? 32 jam ya.
Setiap hari, malam ini saya tidur di rumah sakit, besok di rumah. Besok malam tidur di rumah sakit, besoknya di rumah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kadang paling lama, 2 malam saya tidur di rumah, 1 malam di rumah sakit. Ya, dan akhirnya beliau, karena sudah umur, beliau mengatakan, Suryanto gini aja, kamu 3 hari di rumah sakit, saya 3 hari di rumah. Kamu 3 hari di rumah, saya 3 hari di rumah sakit. Baik Pak, karena beliau senior, ya saya manut. Ya, begitu sudah jalan 3 hari, siap mau pulang nih? Kok belum datang-datang ya? Beliau telepon, Suryanto, saya harus nguji di UI. Jadi saya extend lagi 3 hari. Kamu 3 hari lagi di rumah sakit ya? Ya. Pak Haji pasti belum pernah ngalaminnya ya. Jadi Anda bayangkan bagaimana stresor, bukan karena pasien, tetapi stresor dari lingkungan yang saya rasakan. Kerjanya marah, emosi naik. Karena saya dituntut untuk konsentrasi tinggi. Dan puncaknya saya pernah bekerja 2 minggu saya tidak pulang. Saya di ICU, anak istri saya bukan di luar Bandung Bapak Ibu sekalian, anak istri saya di Bandung. Tapi saya tidak pulang 2 minggu, baru saya pulang. Hari ke-16 baru saya pulang. Itu kejadian yang terakhir. Ya. Di sela-sela kesibukan itu tahun 2000, saya dipromotor oleh Dr. Sumanto almarhum untuk belajar di Australia. Bulan Agustusan tahun 2000. Saya pergi ke sana dan saya berkenalan dengan seorang profesor yang masih muda. Saya mengatakan ini jalan saya. Luar biasa excitingnya saya saat itu. Jadi dreams come true waktu itu. Saya melihat dia sibuk sekali. Ada satu kejadian hari Minggu, ya, saya datang ke rumah sakit. Saya ngomong, hey Prof, ngapain hari Minggu di rumah sakit? Oh banyak paper saya belum selesai dan segala macamnya. Terus dia terima telepon dari anaknya. Terus saya dengar ada kata swimming dan segala macamnya, ada kata competition. Dia ngomong ke saya, hari ini anak saya pertama belajar tanding berenang. Tapi saya tidak bisa menghadirinya karena saya sibuk dengan pekerjaan saya. Anda tahu respon saya saat itu, saya bangga sama dia. Anak belajar berenang pertama kali nggak bisa dihadiri karena kesibukan dia. Saya bangga sama beliau. Nggak kebalik itu. Kalau sekarang Anda mikir pasti kebalik gitu ya. Pada saat itu saya mengatakan saya ingin jadi seperti itu. Pulang dari situ saya bikin aplikasi ke banyak rumah sakit di Australia. Ya, ada respon yang positif. Dan pada tahun 2001 saya balik lagi, saya bekerja seperti biasa, bekerja keras. Akhir 2001 ada seorang perawat saya mengatakan, Dok, ini ada produk dari Cina. Lumayan loh, bagus efeknya. Saya cuma sambil megang apa waktu itu, produk apa? Ini nih gambarnya. Oh gitu toh. Saya nggak tahu kotak apa, saya nggak tahu kotak Vitality atau Codicep atau apa, saya belum tahu waktu itu. Wah, bisnisnya juga lumayan katanya. Ya dapatlah kalau misalnya seorang 500.000 katanya kan. Saya pikir ngapain saya buang waktu nyari duit 500.000. Akhirnya saya cuekin. Ya sudah, dia nggak berani lagi ke saya. Saya bekerja di ICU, ditawarin obat Cina, nggak match sebagai seorang dokter. Dan tahun 2002 bulan Februari, saya dideketin, saya diprospekting ceritanya oleh teman sejawat senior saya. Ya, beliau memprospekting saya, banyak berkenalan dan segala macam. Itu suatu hal yang baru bagi saya, berkenalan dengan orang baru. Karena saya kuper saat itu, bekerja di ICU. Dan beliau meminjam sebuah kaset, kemudian saya dengar, saya ingat, waktu itu saya dengarnya kayak gini, supaya terganggu dengan anak saya dengarnya kayak gini, tape saya condongkan kuping saya di sini, kadang-kadang saya duduk di bawah, tape saya di meja. 2 kata yang saya ingat saat itu, ada yang namanya passive income. Saya dengar dari kaset itu, saya nggak ngerti, ini makhluk apa passive income? Saya nggak ngerti. Jujur, seumur hidup saya baru dengar istilah passive income dari kaset itu. Saya tanya, apa sih passive income? Oh gini loh, caranya gini-gini sehingga bangun aset, dia cerita, oh dong, ya masuk di pikiran saya. Oh seperti itu tuh passive income. Saya mulai membayangkan, wah kalau liburan enak juga ya. Iya, kita nggak terikat dengan pekerjaan kita. Jadi kalau kita nggak praktek, kita juga dapat passive income ya. Iya katanya. Akhirnya saya passive income itu masuk di pikiran saya. Wah, gimana caranya ya? Beliau presentasi, ya presentasi, follow up, closing. Saya langsung join, ya karena saya dibuka paradigmanya dengan beberapa buku, salah satunya Robert T. Kiyosaki. Tapi saya tidak pernah mau ikut ke pertemuannya. Saya merasa tidak layak saat itu. Saya merasa minder, malu, karena saya tidak pernah bergaul dengan orang banyak. Tapi akhirnya nggak tahan juga. Saya ngomong sama istri saya, sudahlah, kita kali ini pergi.
Apapun yang terjadi kita coba lihatlah. Akhirnya saya datang sana, orang maju tepukin. Ini, aduh, kok nggak enak sekali gitu perut saya. Saya ngomong sama istri saya, lihat ini kulit saya kayak kulit ayam ini. Merinding Bapak Ibu sekalian, karena itu pertama sekali dalam hidup saya datang ke pertemuan orang tepuk tangan. Biasanya kalau seminar di medis, diem, duduk orang bicara. Ini suatu hal yang aneh, tapi membekas di benak saya. Saya closing, saya mulai jalankan bisnisnya. Mulai nawarkan, salah satunya saya ingat ke perawat saya yang pernah nawarin obat Cina waktu tahun 2001. Ini dia korbannya. Akhirnya saya tawarkan, ada bisnis, dapat passive income, saya ngomong gitu. Mungkin dia tidak pernah belajar, apaan itu passive income katanya. Kamu kok nggak tahu sudah jalanin yang kayak ginian, saya ngomong gitu. Waktu itu saya ngomong yang kayak ginian. Akhirnya, loh dok, saya kan sudah ngomong. Saya kan ada bisnis juga. Bisnis apa? Bisnis jaringan juga. Besar loh dari Cina. Apa namanya? Tianxi katanya. Apa artinya? Singa terbang. Ditunjukin gambarnya. Akhirnya saya ngomong, kamu nggak bisa presentasi kan? Panggil seniormu. Panggil upline-mu, presentasi saya. Kalau dia mau. Kalau dia mau, presentasi saya. Oke. Dia langsung telepon. Akhirnya perawat saya mengundang seseorang malam itu jam 9 malam, saya ingat, dan mempresentasikan saya di tempat saya dinas waktu itu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa beliau mengirim orang untuk mengenalkan bisnis ini yang luar biasa kepada saya. Sponsor saya, Ibu Cucu, dan juga seorang leader saya yang pada saat awal saya menjalankan bisnis ini selalu membantu saya. Beri aplaus buat Silver Lion Ibu Siska. Beliau mempresentasikan saya waktu itu selama 3 jam, jam 12 malam lebih, kalau nggak di stop itu mungkin berlanjut. Karena ya kalau saya jaga, saya biasa nggak tidur. Waktu itu bersama maminya, saya lihat maminya sudah ngantuk, jadi saya juga kasihan. Masalah bisnisnya tidak ada retensi dari diri saya untuk menolak bisnis ini. Karena saya tadi cerita bahwa ada seorang senior saya mengajukan bisnis yang seperti ini. Yang dulu waktu mahasiswa saya tahu bahwa bisnis seperti ini hanya jualan dari pintu ke pintu. Apa yang kita dapat? Nggak ada. Tetapi saya waktu itu bertanya, kenapa dia seorang senior subspesialis menjalankan bisnis yang seperti ini? Tidak ada retensi sama sekali. Dan saya melihat angka-angkanya, waktu itu tidak ada pilihan. Ini ada satu-satunya pilihan yang paling baik saya lihat waktu itu. Masalahnya adalah di produknya Bapak Ibu sekalian. Begitu dijelaskan kalsium, anti-lipemekti, dan segala macam, dengan segala kesaksian yang disebut oleh Ibu Siska, setiap produk saya ngomong sebentar, bagaimana cara kerjanya? Gitu. Oh, jelasin, gak match. Jelasin, oke. Produk lain segala macamnya, bagaimana cara kerjanya? Saya selalu menanya bagaimana cara kerjanya. Anda bayangkan yang mempresentasikan saya saat itu? Begitu masuk ke produk lain, saya tanya bagaimana cara kerjanya? Kok Vigor menyembuhkan orang stroke? Bagaimana mekanismenya? Jadi setiap produk saya tanya. Saya yakin Ibu Siska cukup stres malam itu. Akhirnya beliau menemukan jawaban kuncinya Bapak-Ibu sekalian. Saya ngomong waktu itu, saya menderita radang sinus. Pakai obat dokter aja nggak sembuh-sembuh. Masa pakai yang kayak produk seperti ini bisa sembuh? Beliau menemukan jawaban kuncinya apa? Kalau dokter nggak percaya, coba aja sendiri. Ya. Jawaban itulah yang membuat saya tidak bertanya lagi. Saya juga berpikir dalam hati, iya ya kenapa saya nggak coba? Toh nggak akan mati gitu kan? Akhirnya malam itu saya pelajari lagi bisnisnya dengan apa yang sudah saya joinkan sebelumnya. Besok pagi saya langsung memutuskan, Bu Siska, saya mau join. Saya mau konsumsi produknya. Tolong belikan saya Cordyceps dan kalsium. Tanggal 28 Maret tahun 2002. Itu awalnya saya join. Belakangan saya baru tahu dari Ibu Siska, dok, tahu nggak? Waktu saya presentasi waktu itu, saya paling mengharapkan dokter jadi pelanggan saya saja katanya. Karena saya retensi sekali waktu itu dengan produknya, ya. Tapi akhirnya produknya yang berbicara Bapak Ibu sekalian. 1,5 bulan kemudian radang sinus saya reda dan alergi saya jauh menurun. Dan waktu itu produknya juga bekerja baik kepada mertua saya yang punya keluhan kaku, sendi bahu, nyeri lutut dan segala macamnya, semuanya hilang dengan produk ini. Saya begitu percaya waktu itu dengan produk ini. Begitu saya memutuskan, ya saya join.
saya menjalankan bisnis ini. Ada satu kendala utama waktu itu menghambat saya menjalankan bisnis ini, yaitu apa? Waktu. Saya bingung mengatur waktu saya. Saya waktu itu tidak pernah berpikir bahwa ada tim yang membantu saya untuk menjalankan bisnis ini. Saya tidak pernah menanyakannya. Tetapi saya rutin tanya sama Ibu Siska, paling saya tanya bagaimana kalau orang nanya ini dan segala macamnya. Tetapi cara kerjanya bahwa tim ini ada, saya tidak pernah mau nanya. Jangan ditiru, Bapak Ibu sekalian ya. Jangan ditiru. Karena sekarang Unicore sudah menyediakan segala macam alat bantu yang mempermudah Anda untuk menjalankan bisnis ini. Dari awal Anda join. Akhirnya saya mengatur sendiri, karena tadi saya kerja, pagi saya kerja, besok pulang. Malam itu kalau saya dinas, saya bisa tidur 15 menit, entah di kursi, entah di tempat tidur, 1 jam bisa, 2 jam bisa, 3 jam bisa. Paling-paling saya bisa tidur 4 jam malam itu, kalau saya dinas. Kalau saya mau presentasi, saya harus buat janji dulu kan. Ya. Pada awal-awalnya saya berpikir, wah kalau saya buat janji malam ini nggak tidur, gimana besok saya mau presentasi? Akhirnya, karena tidak ada cara lain, saya mulai membentuk kebiasaan baru. Kalau sebelumnya saya pulang, saya tidur. Mungkin dari jam 2 siang saya tidur sampai jam 7, jam 8 malam. Atau jam 6 sore, paling enggak. Saya membentuk kebiasaan baru. Begitu saya besok pagi, hari ini saya pasti buat janji, besok pagi, begitu semua pasien sudah mulai tenang, saya tidur di kursi dan saya pasang wecker 15 menit. Pada awalnya, ya sering terlewat ya, setengah jam, sejam, ya setengah jam, sejam. Kering, wecker, cetek, mati, saya tidur lagi, sejam. Tapi lama-lama saya mempunyai kebiasaan baru. Begitu saya duduk di kursi itu, sampai sekarang masih ada, 15 menit kemudian saya bangun. Itu adalah kebiasaan baru selama saya merintis usaha ini. Mau 1 jam saya tidur malam itu, mau setengah jam, mau 4 jam, besok pagi saya duduk di kursi itu, tidur 15 menit, saya bisa presentasi. Itu yang saya lakukan pada awal mengatasi masalah waktu saya. Poinnya adalah, kalau Anda ingin sesuatu, kalau masuk ke dalam hati Anda, dan Anda betul-betul menginginkannya, apapun kendala Anda, apapun posisi Anda, apapun latar belakang Anda sore ini, Anda pasti bisa melakukannya. Dan kendala yang kedua, masalah gengsi, tapi tidak terlalu rumit. Saya hanya berpikir aja saat itu, waduh, kok dokter menjalankan bisnis multi level marketing? Tapi sudah ada jawabannya, loh si itu kan juga jalanin, walaupun kendaraannya beda. Saya yakin waktu itu kendaraan saya jauh lebih cepat. Saya memutuskan, saya telepon dia, maaf, saya pindah kendaraan. Ya, saya mohon maaf, saya pindah kendaraan. Tapi dia tidak tertarik mengikuti saya, ya nggak apa-apa. Itu pada awalnya, saya sangat serius. Entah kenapa, Tuhan memang betul kasih bisnis ini buat saya serius, sangat serius. Tapi saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Suatu saat timbul ide, saudara istri saya banyak sekali di Bandung. Saya punya ide home meeting. Ini saya cerita ini untuk Anda pelajari untuk tidak ditiru. Kenapa? Saya pinjam kursi, 40 biji kursi, saya bikin seperti ruang OPP di rumah saya. Karena ruang tamu dan ruang makan rumah saya jadi lost, semua meja itu saya pindahin ke belakang, saya kosongin, kemudian saya atur kursi Citos, 40-50 kalau nggak salah. Saya pinjam layar seperti itu, kemudian saya pinjam OHP, kemudian saya pinjam slide, waktu itu masih pakai slide transparansi. Saya bikin OPP di rumah saya, plus 2 tumpeng. Saya undang, telepon dan segala macamnya, semangat sekali. Waktu itu, mertua saya sudah ngefans sama Pak Luis waktu itu. Kita maunya Pak Luis yang datang. Saya ngomong ke Ibu Siska, ayo dong, panggil Pak Luis ke rumah. Ini 50 orang yang datang. Wah, kan? Saya tidak mengedifikasi upline yang terdekat saya. Juga jangan ditiru. Ya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Pak Luis memang ada acara waktu itu dengan upline beliau, sehingga beliau tidak bisa hadir. Saya ingat Ibu Siska, Pak Yimi Person hadir, presentasi persis seperti di OPP. Saya ngomong, Pak, sempurna ya. Ya, mungkin takut juga sama saya gitu ya. Tapi itu juga nggak benar Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa yang terjadi? Anak kecil nangis di sana, ibu-ibu ngobrol di sana, ada yang main di sana, anak saya lari-lari dan segala macamnya. Tidak ada yang mendengar sedikit pun presentasi malam itu. 2 tumpeng 500.000 habis. Akhirnya ya saya juga belum belajar dari peristiwa itu. Memang nggak match waktu itu mungkin. Pikiran saya kok seperti itu, nggak mau belajar. Artinya
kalau saya dipanggil ada prospek, oh saya ada arisan, saya datangin juga. Peristiwanya hampir sama, tidak ada yang pernah mendengarkannya. Karena orang arisan, hitung duit lah, makanan lah, segala macam, tidak ada yang mendengarkan. Saya bingung, gimana bisnis ini kok bisa jalan? Kayaknya nggak jalan dengan cara seperti itu, dengan cara saya aja jalan. Datang, ketemu orang, presentasi sedikit, suruh join. Temu orang, datang presentasi sedikit, suruh join. Saya tidak pernah mau konsultasi saat itu. Jangan pernah ditiru. Akhirnya saya cepat naik peringkat. Sebulan saya close bintang 4. Tapi ada satu keraguan waktu itu. Mami mertua saya ngomong, Suryanto, bener nggak? Jangan-jangan ditipu. Mana bonusnya katanya kan? Saya pikir, oh iya ya, bonus belum keluar. Saya salah hitung. 1 bulan seharusnya tutup buku dulu, bulan berikutnya baru keluar bonus kan? Saya berpikir bulan ini bonus, cilaka, bonus nggak keluar. Jangan-jangan benar ditipu saya pikir. Nah waktu itu saya tanya, kenapa bonus saya belum keluar? Oh belum dok, bulan depan baru keluar. Perhitungannya gini-gini, oh ya saya baru ngerti. Akhirnya bonus itu keluar. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur sekali, saya mengatakan bahwa ini bisnis tidak akan pernah menipu. Ini bisnis beneran, ini bisnis yang layak dikerjakan, saya pelajari lebih jauh produknya, karena retensi saya pada awalnya adalah masalah produknya. Ya, saya serius sekali, dan saya cepat sekali naik peringkat waktu itu. 3 bulan saya bintang 5 gitu, bonus saya besar-besar. Tidak pernah ketemu masalah. Begitu sampai di titik itu, masalah mulai muncul. Grafik mulai menurun. Menurunnya juga cukup terjun bebas. Saya ingat kata-kata Pak Naga bahwa kalau Anda mencapai bintang 5, Anda pakai otot bisa. Mudah, gampang, sekali klik Anda bisa bintang 5. Itu yang saya alami. Begitu sudah bintang 5, saya mulai menemukan masalah. Dan waktu itu, kerjaan saya masih terus berlangsung seperti itu, dan saya terus memfollow up aplikasi saya untuk sekolah di Australia. Bulan Agustus tahun 2002, sudah sekian bulan saya menjalankan bisnis pada posisi bintang 5, saya ikut sebuah simposium medis di Bali, dan saya bikin appointment dengan seorang profesor dari satu rumah sakit di Australia. Ketemu di sana, saya diinterview dengan asistennya. Ternyata di sana juga ditanya visinya, ya. Saya belakangan baru tahu, wah profesornya hebat juga menanyakan visinya. Apa visimu katanya? Terus saya cerita, kemudian gimana kalau ini dia bla 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 segala macam. Dia bisik-bisik sebentar sama asistennya. Dia ngomong, congratulations, Anda diterima di Australia katanya. Waduh. Saya saat itu nggak mikir bisnis. Saya SMS senior saya, dok, tahu nggak? Saya diterima sekolah di Australia. Sombong yang ada saat itu. Teman saya SMS, sorry ya, lu cukup sekolah di Bandung, gua sekolahnya di Australia. Saya senang sekali, exciting sekali. Papa saya, orang yang paling menginginkan saya untuk sekolah. Begitu pulang ke Bandung, saya les Inggris, saya persiapkan surat-suratnya, rumah sakit juga sudah siap suratnya dan segala macamnya, dan semua mendukung saya, semua kasih selamat ke saya, exciting sekali. Tapi saya tidak pernah berhenti menjalankan bisnis ini. Saya terus jalankan. Berjalannya waktu sekian hari, makin ada satu keinginan untuk menunda sekolah itu. Padahal waktu itu saya katakan bahwa jaringan saya dalam kondisi turun. Saya bergumul dalam doa, saya minta saya, tolong doakan saya konsultasi bagaimana. Satu tip yang dikasih saya. Kalau kamu mengambil satu keputusan, dan keputusan itu membawa kebahagiaan, kesejahteraan, damai, itulah keputusan yang benar. Tapi masalahnya, mana yang harus saya putuskan? Akhirnya, saya ngambil keputusan, Tuhan, saya tidak sekolah dulu. Saya mau serius menjalankan bisnis ini. Mungkin Bapak Ibu pikir, saya mudah untuk mendapatkan keputusan itu. Saya ingat wajah orang tua saya. Saya ingat wajah senior saya yang tahu kapasitas saya. Saya harus terima konsekuensi dari satu keputusan itu. Belakangan saya membaca beberapa buku bahwa setiap orang yang sukses di dunia ini pasti pernah mengambil keputusan yang penting dalam hidupnya sehingga dia bisa sukses. Begitu juga Anda sore ini putuskan menjalankan bisnis ini konsisten, Anda pasti sukses juga. Begitu saya ngambil keputusan itu, apa yang dikatakan saya betul. Damai ada di hati saya. Walaupun ada ketakutan secara fisik bahwa menghadapi orang-orang, loh kok nggak jadi sekolah? Loh kok emangnya kamu orang bodoh katanya? Orang lain cari beasiswa ke Australia setengah mati, ini kamu tolak. Saya sudah membayangkan konsekuensi itu, tapi saya tetap pada putusan saya. Dan kebetulan waktu itu mertua laki saya lagi sakit keras, tapi itu bukan menjadi pertimbangan utama saya sebetulnya, karena bisa menunda. Kalau saya mau bahwa extend sekian lama baru saya mengambil pendidikan itu, ya. Tapi saya memutuskan tidak. Entah kenapa, ini mungkin ujian untuk saya menjadi lebih baik. Begitu saya mengambil keputusan itu,
Apa yang terjadi dengan grup saya? Saya ingat waktu itu ada satu grup yang maju sangat pesat sehingga ada satu garis 4 bintang 5 di situ. Sekarang bubar beneran, pingsan, mati suri. Begitu saya mengalami itu, saya ngomong, Tuhan, saya yakin jalanmu tidak pernah salah. Hanya satu saya minta, kasih kekuatan sama saya untuk menghadapi ini. Saya yakin berkat doa itu, apapun kendalanya, saya bisa mengatasinya. Saya mulai mempelajari bagaimana bisnis ini dijalankan. Ternyata saya harus menjalankan 7 langkah disediakan. Saya harus konsultasi sama upline saya. Suatu saat saya datang ke OPP. OPP mungkin 100-an orang. Saya waktu itu naik bintang 6 dengan otot. Karena yang bintang 5 anak saya, istri saya, semua orang dekat. Yang saya tek gitu. Sama sekali tidak benar dengan cara demikian. Saya datang ke OPP, saya tidak punya grup. Yang hadir di situ grup saya dari 100 orang, saya bintang 6, gak sampai 10 orang. Saat itu adalah saat yang cukup stres buat saya. Malam itu saja tapi. Kenapa kok sudah memutuskan menjalankan bisnis ini? Kok nggak dikasih jalan? Kok harus menempuh yang seperti ini? Tapi saya ingat, saya belum menjalankan 7 langkah. Saya tidak pernah konsultasi. Saat itu, saya mulai aktif. Menjalankan 7 langkah. Alat bantu mulai masuk. Saya mulai konsultasi. Menjalankan presentasi dan follow up yang benar. Sampai akhirnya pelan-pelan muncul orang-orang baru. Itu adalah tantangan waktu saya mengambil keputusan untuk sekolah di Australia. Tantangan berikutnya adalah keluarga saya. Waktu saya mulai bisnis ini, anak saya umur 4 tahun, David. Kemudian Owen yang baru lahir usia 4 bulan. Hampir tidak pernah saya di rumah. Kenapa? Saya menjalankan 2 profesi. Pekerjaan saya dan juga menjalankan bisnis ini. Terus menerus seperti itu, weekend diisi dengan NDT, weekend diisi dengan vision seminar, weekend diisi dengan segala macam kegiatan, mulai ketemu orang-orang yang harus saya follow up luar kota, termasuk Cirebon ini, saya coba menggali kedalaman, menggali orang-orang ini, juga belum ada hasilnya. Sampai saya pulang malam, lihat anak saya tidur, saya hanya mengatakan, Tuhan, semoga mereka mengerti apa yang saya lakukan. Karena apa yang saya lakukan sekarang ini, semua saya lakukan untuk mereka. Saya tidak tahu saya diberi kekuatan untuk menjalankan prosesnya itu. Banyak sekali tantangan, orang-orang mulai mengatakan senior saya, loh kok nggak jadi berangkat? Mertua saya pernah dipanggil, omongin sama menantumu tuh. Orang lain cari sekolah, cari beasiswa, dia dapat beasiswa, ditolak lagi. Dia itu manusia aneh, 1 di antara 1 juta katanya. Waduh, saya ngomong langka juga ya. 1 di antara 1 juta itu langka Bapak-Ibu sekalian. Akhirnya saya berpikir, ya yang 999.000 sekian beli Mercy-nya pakai kredit dan saya gratis. Cash atau kredit ya, tapi saya gratis. Nah, itulah Bapak-Ibu sekalian beberapa hal yang saya terima tantangan dalam bisnis ini. Terutama dari rekan-rekan saya dan mereka seperti tidak memahami apa yang saya putuskan. Begitu juga Bapak-Ibu sekalian, kalau ada orang yang mempertanyakan Anda kenapa menjalankan bisnis ini, sama halnya waktu saya minta Anda melihat tunjuk saya, jangan pernah pikirkan, karena masa depan Anda, tanggung jawab Anda sendiri. Akhirnya saya menemukan orang-orang yang bisa saya follow up. Anehnya, itu semua keluar kota. Di Bandung juga ada, saya menemukan beberapa, 2 kaki saya aktif, tapi di luar itu, anehnya di luar kota. Saya bingung, aduh ini Sabtu Minggu harus keluar kota lagi. Saya ketemu seorang yang di Karawang, saya ketemu kedalaman di Batam sana. Waduh, ini apa maksudnya? Tapi saya percaya Tuhan kasih kekuatan pada saya untuk menjalani proses itu. Saya follow up, akhirnya saya menemukan beberapa leader saya. Mereka adalah batu karang yang tidak tergoyahkan. Garis kehidupan grup saya. Mereka, orang-orang ini saya temukan pada saat saya bintang 6. Pada saat bintang 5 saya tidak punya grup Bapak-Ibu sekalian. Pada saat bintang 6 saya mulai menemukan orang-orang pilihan. Batu karang yang tidak pernah goyah. Yang digoyang oleh keluarganya sekalipun. Digoyang oleh orang lain sekalipun. Mereka tidak pernah goyang. Saya bersyukur kepada Tuhan saya diberi orang-orang pilihan dalam grup saya. Mohon aplaus buat Ibu Linda bintang 8. Di dalam grup beliau banyak bermunculan leader-leader yang juga batu karang dalam grupnya. Bapak Wawan di Bandung dan juga Pak Iwan di Cirebon. Beri aplaus buat mereka.
Saya katakan saya mendapatkan beberapa orang di luar kota. Saya menemukan seorang pemuda yang sanguin sejati saat itu di Karawang. Saya ditipu habis-habisan selama 3 bulan. Karena luar kota, akhirnya dia mungkin, ya saya tanya sudah join belum? Dia ngomong sudah closing. Tapi print jaringan juga tidak keluar. Akhirnya saya bawa acara seperti ini, dan beliau sadar karena acara Vision Seminar itu. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, manfaatkan acara seperti ini, bahwa karena acara Vision Seminar, siapapun pembicaranya punya kekuatan yang luar biasa untuk prospek kita. Beliau luar biasa, pekerja keras. Saya nggak tahu apakah ada orang yang berani berkorban seperti dia. Kadang-kadang naik motor, subuh, jatuh, tertidur di jalan, juga pernah dialaminya. The applause buat bintang 7 saya, Bapak Rizal. Dan beliau juga punya grup di sini. Ya, di antara Anda sini banyak grup beliau juga, yaitu grup Bapak Ano dan Bapak Diding. Mungkin Anda berpikir mudah, jeblok jadi. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Di Karawang, pernah suatu saat saya lagi sarapan dengan istri saya, cerita saya akan ketemu Pak Rizal dengan beberapa orang prospeknya baru dan segala macamnya. Akhirnya dia SMS, Pak, hari ini jangan ke Karawang saja, karena prospek kita tidak ada yang datang. Saya katakan, kalau nggak ada orang yang mau datang, undang aja siapa kucing yang mau hadir, silakan situ kita presentasi. Karena saya tetap datang. Poinnya adalah, begitu Anda memutuskan serius, Anda yang mengendalikan, Anda yang tidak terpengaruh oleh kata downline Anda, kata grup Anda. Begitu Anda punya rencana, laksanakan, jangan pernah ragu. Dan saya menemukan kedalaman saya di Batam, sekarang grupnya berkembang, banyak kota dan juga mancanegara. Beliau, saya ingat suatu kejadian, salah satu downline-nya saya SMS seorang ibu, Bu, bagaimana OPP-nya? Saya tidak bisa ke sana setiap hari, sebulan, 1,5 bulan sesuai dengan jadwal kerja saya juga. Bagaimana OPP-nya? Apa jawabannya Bapak-Ibu sekalian? Ini sudah bintang 5, ya bintang 4. Pak, maaf, kita belum pernah ke OPP. Belum pernah? Iya. Jadi 1 bulan yang lalu kita diskusi, sampai sekarang Anda belum pernah ke OPP? Iya, katanya. Pertanyaan saya, kenapa Anda nggak pernah ke OPP? Jawabannya simpel Bapak-Ibu sekalian, 1 kata, malu. Itu kalau ada kendaraan apa itu, kalau Anda nonton Spider-Man 3 itu ya, naik di situ bisa loncat ke Batam. Saya saat itu juga mau ke sana sebetulnya sih, tapi apa daya nggak bisa. Akhirnya saya jawab gini, Bu, angka 1000 dimulai angka berapa? 1 katanya. Saya mau tanya, Ibu mau nggak punya grup 1000 orang? Mau. Apa yang harus saya lakukan katanya? Jadi angka 1 itu hadir di OPP. Akhirnya grup itu berkembang pesat dan sekarang beliau sudah hampir bintang 8. Beliau applause buat Dr. Bambang Priambodo bersama grupnya di sana. Dan juga ada seorang yang, nah ini yang 10% yang tanpa follow up dia join. Suatu saat saya mensponsori seorang manajer di Bandung dan dia punya rekan di, manajer di Jakarta, dia punya rekan di Bandung. Rekannya suatu saat SMS saya, Dokter, selamat sore, kenalkan saya Ibu Mimi katanya. Saya kenal dokter dari Bapak A. Saya pengen tahu lebih jauh tentang Tiansi, kapan dokter ada waktu? Waduh, itu sejuk gitu ya kalau semua prospek seperti itu. Tanpa retensi sama sekali, closing bintang 3 dan beliau sekarang bintang 6. Ya, Ibu Mimi, beri applause buat beliau. Bapak Ibu sekalian, itulah para leader yang saya temuin dalam bisnis ini melalui proses jatuh bangunnya. Tidak hanya dari orang luar, tetapi juga dari diri saya sendiri. Kalau Anda tanya, kenapa kok saya bisa seperti itu, mendapatkan posisi bintang 8 seperti ini, saya katakan, saya bertobat dan saya mengikuti sistem apa yang dianjurkan oleh upline saya, apa yang disediakan oleh Unicorn. Beberapa hal spesifik yang saya pelajari bisnis ini, pada saat saya join, saya sudah berada di posisi tertentu. Tinggal saya melanjutkan saja. Tapi begitu saya join di bisnis ini, saya harus kembali lagi ke dasar untuk memulai segala sesuatu yang baru. Saya katakan kepada Anda, saya belajar menjadi seorang siswa lagi. Saya belajar menjadi seorang siswa untuk memulai bisnis ini. Untuk belajar sesuatu yang belum saya ketahui dalam profesi saya sebagai seorang dokter. Saya belajar jadi seorang siswa. Saya mau membuka diri saya untuk dimasuki oleh pelajaran-pelajaran yang disediakan oleh support system. Kalau Anda baca buku Robert T. Kiyosaki,
Dia mengatakan apa? 1 tahun pertama Anda menjalankan bisnis network marketing, Anda memiliki support system yang luar biasa, biarkan diri Anda diajar oleh support system tersebut. Dan beberapa poin yang saya pelajari, pertama, saya belajar memulai segala sesuatu dengan doa. Banyak orang lain mungkin doanya belakangan, sudah terlambat, kan sudah terjadi sesuatu hal yang lain sebelum Anda berdoa. Saya belajar mulai segala sesuatu dengan doa. Sehingga apapun rintangan, bukan berarti begitu Anda berdoa tidak ada masalah. Tidak. Begitu Anda berdoa menghadapi masalah, Anda kuat menghadapi masalah itu. Itu poinnya. Ya. Kedua, sebagai seorang siswa di bisnis ini, di Unicorn, saya belajar memiliki impian. Saya dulu orang yang tidak punya impian sama sekali. Tidak tahu harus kemana. Betul pengen sekolah, tapi kemana nantinya? Tidak tahu. Sebagai contoh, waktu saya sama istri saya bangun rumah kami yang sekarang ini, om saya yang bangun, om dari istri saya, beliau menanyakan kepada kami berdua, Suryanto, Grace, kalian garasinya mau muat berapa mobil? Saya pandang-pandangan sama istri saya, pandang-pandangan 2 orang yang sama-sama tidak punya impian. Jadi kita ngomong, om, kayaknya 1 cukup dah, mobil apa lagi yang mau dimasukin? Oh ya sudah, kalau kalian pengennya 1, saya bikin 1. Tambah lagi sama saya, nggak usah gede-gede ya. Minta ampun. Sekarang saya bingung bagaimana memperbesar garasi itu. Saya belajar punya impian. Saya sadar begitu menjalankan bisnis ini, membaca buku-buku positif, diajarkan oleh upline, ya. Oh ya, kita harus punya impian. Ada buku yang saya baca, ada kisah seorang anak muda. Begitu dia berjalan, kemudian di depannya ada 2 persimpangan, kiri dan kanan. Kebetulan di situ ada bapak tua yang bijaksana. Anak mudanya bertanya, Bapak tua, saya harus kemana ini? Saya ke kiri atau ke kanan? Bapak tuanya ngomong, anak muda, Anda mau kemana? Saya nggak tahu harus kemana katanya. Kemudian bapak tuanya dengan bijak mengatakan, anak muda, kalau kamu tidak tahu kemana kamu mau pergi, bebas. Kamu mau milih ke kiri atau ke kanan, silakan, terserah kamu. Tidak punya tujuan Bapak Ibu sekalian. Miliki tujuan itu, sehingga Anda jelas arahnya mau kemana. Mungkin Anda berpikir, wah impian, suatu hal yang tidak nyata. Saya tunjukkan satu penelitian, seorang namanya Mark McCormack. Tahun 79, dia meneliti di Harvard Business School, lulusan MBA di sana. Tahun 79, dia meneliti sekian lulusan MBA tahun 79. Dia tanyakan, apakah Anda 10 tahun lagi punya tujuan yang spesifik, jelas, terinci? 84% menjawab, ya bagaimana nanti? Gimana angin berembus saja? Kemudian 13% menjawab, oh ya saya pengen punya rumah seperti ini, saya pengen penghasilan seperti ini, saya pengen hidup dengan orang yang seperti ini. Semua jelas, tapi mereka tidak menulisnya. Yang 3% mereka sama punya tujuan yang jelas, punya yang tujuan yang spesifik, dan mereka tulis sebagai satu dokumentasi. 10 tahun kemudian McCormack meneliti lagi orang-orang yang sudah ditanya, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? 80% hidup rata-rata. 13% yang punya impian yang spesifik tadi tapi tidak tertulis, hanya punya penghasilan 2 kali lipat dari yang 84%. Tapi yang 3% ini yang punya impian yang jelas, spesifik dan tertulis, memiliki penghasilan 10 kali lipat dari yang 84% ini. Saya tidak tahu Anda memilih yang mana, tetapi Unicorn sudah menyediakan bahwa Anda punya dream book. Dan ingat, dream book itu adalah dokumentasi masa depan Anda. Jangan pernah bermain kita dengan dream book kita, karena itu adalah cerminan masa depan kita. Tuliskan dengan hati, gambarkan dengan hati Anda dalam dream book Anda. Maka Anda akan menjadikan yang 3% itu, diri Anda sendiri. Kemudian yang kedua, saya menjadi seorang siswa yang teachable. Sulit rasanya kalau Anda seorang dokter, kemudian Anda belajar dengan orang-orang yang lebih muda. Tetapi saya belajar bahwa untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih, untuk mendapatkan sesuatu hal yang berbeda, saya juga harus melakukan sesuatu yang berbeda. Saya belajar untuk teachable dengan upline saya. Ya, upline saya anak-anak muda. Ibu Siska baru lulus, Pak Erik Yong waktu itu belum lulus, Pak Yimi Operson, Pak Naga Sugara, Ibu Veve dan Pak Luis. Mereka semua lebih muda dari saya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya mau mempunyai sikap teachable dan belajar dari orang yang lebih muda. Saya tidak pernah berpikir di profesi saya akan belajar dari orang yang lebih muda.
Tapi di sini saya belajar, saya harus menjadi seorang teachable untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda. Saya harus melakukan itu, saya harus mengalahkan diri saya, ego saya, untuk menjadi seorang yang teachable. Kemudian yang ketiga, kaitannya juga erat, saya mau berubah. Dulu saya ceritakan tadi bahwa saya didik secara keras di keluarga saya, sehingga saya mempunyai sikap yang sangat keras, egois, koleris. Saya ikut suatu seminar kepribadian, dan waktu itu di tes personality, dia kaget lihat hasil saya. Ini minta ampun katanya. Kenapa gitu Pak? Dia mengatakan, prinsip Anda dalam hidup, get in my way or get out katanya. Maksudnya, kalau nggak sesuai dengan pendapat Anda, silakan pergi katanya. Itu adalah saya waktu itu. Koleris kuat. Dan itu yang alami sehingga saya rontok 4 bintang 5. Dan grup yang lain juga rontok. Saya menganggap mereka saingan. Sudah bintang 5, ngapain ke saya? Itu, sana jalanin sendiri gitu. Itulah, saya belajar untuk berubah. Saya belajar untuk sedikit melankolik, saya belajar untuk lebih sanguin. Kalau Anda lihat saya tadi kan punya bakat sanguin yang cukup besar gitu ya. Saya mudah sekali emosi Bapak Ibu sekalian. Kalau di jalan, kalau ada orang nyalip saya, waduh, saya nggak berani ngomong dah. Luar biasa. Kalau ada perawat yang salah sedikit, mereka nggak berani ketemu saya. Kacau, nasteng. Voltasenya itu nggak pernah 110, 220 ke atas. Saya pernah membaca bahwa ada kisah, ini seperti diri saya waktu itu, seorang kakek lagi tidur siang. Dia diolesin oleh cucunya yang sedikit nakal, sedikit terasi di kumisnya yang lebat. Kemudian kakek itu bangun tidur. Begitu kakek itu bangun tidur, dia mengatakan, kamar tidur ini bau, keluar saja. Dia keluar ke dapur, dapur bau. Dia keluar ke ruang tamu, dia mengatakan, ruang tamu juga bau. Akhirnya dia keluar ke pekarangan, dia menghirup maksudnya udara segar, dia juga mencium bau terasi. Akhirnya dia mengatakan, dunia ini bau, semua bau katanya. Padahal, siapa yang bau Bapak Ibu sekalian? Dia yang bau dengan terasi di kumisnya. Itulah saya dulu. Saya selalu menyalahkan orang lain, kecuali diri saya. Tapi saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Saya mengenal bisnis ini dengan unicorn, insan-insan yang saya kenal di dalam organisasi ini, pelan-pelan mengubah saya, pelan-pelan membentuk kepribadian saya, pelan-pelan mempunyai kebiasaan-kebiasaan baru, bahwa sayalah seharusnya yang harus berubah, bukan orang lain, saya sendiri yang harus berubah. Bapak-Ibu sekalian, begitu juga dengan Anda. Begitu kita menghadapi masalah dalam bisnis ini, jangan pernah menyalahkan orang lain dulu. Introspeksi diri kita, apa yang sudah kita lakukan. Saya akan menunjukkan kepada Bapak-Ibu sekalian beberapa slide. Silakan. Ini mama mertua saya. Satu setengah tahun sebelum konferensi internasional, beliau saya sangat hormati. Kenapa beliau selalu berdoa untuk kami semuanya. Suatu saat beliau mengatakan dalam doanya, beliau sharing pada saya baru pulang dari home meeting, capek dan segala macamnya. Beliau, Suryanto, saya mau bicara. Dalam doa mami tadi, saya melihat bisnismu bakal maju pesat. Kamu akan seperti bintang di langit melesat. Tapi ada satu syarat, ikuti Tuhan, takluk sama Tuhan. Itu tertanam dalam diri saya, bahwa mungkin selama ini saya sudah terlalu sombong dalam bersikap. Pada saat saya menawarkan bisnis ini, saya mengatakan kepada orang, bodoh kalian tidak menerima bisnis ini. Bodoh Anda tidak menerima bisnis ini. Apalagi yang Anda harapkan untuk menjadi kaya kecuali menjalankan bisnis ini. Itu saya. Tapi dalam doa beliau saya diingatkan, tolong ikuti Tuhan, kamu pasti sukses, kata beliau. Akhirnya saya bawa dalam doa dan saya merevisi semua dream saya. Saya membuat suatu dream book, waktu itu kebetulan mau call leader weekend. Saya merevisi semua dream book saya. Dream book saya sebelumnya semua berisi materi. Tidak ada yang religiusnya. Tidak ada. Akhirnya saya berdoa sama istri saya, kita merevisi dream book itu. Kita isi dengan hal-hal yang religius, nanti saya akan tunjukkan. Dan kita memasang target baru dengan hati. Salah satu yang tertulis waktu itu adalah, saya ingin mendapatkan mobil mewah Mei 2006. Tahun 2006 saya ingin mengikuti kursus yang disediakan oleh gereja saya untuk memperdalam iman saya. Saya ingin menjadi ketua lingkungan sekelompok warga di sekitar untuk mengkoordinir kegiatan rohani di masyarakat sekitar kami. Saya tulis semua itu dalam dream book saya. Saya tulis bahwa saya ingin menjadi seorang pemimpin yang selalu punya waktu untuk grup saya.
Saya bersyukur pada Tuhan mengingatkan saya melalui mami mertua saya. Next. Ini foto bersama Pak Erick Yong di Malaysia. Konferensi Januari tahun 2005. Saya selalu terharu melihat foto ini. Karena seorang anak muda ini luar biasa. Selalu mengingatkan kami grupnya. Setiap saat minta bantu tidak pernah ditolak. Walaupun beliau sudah membantu saya di kaki yang lain. Saya minta bantu di kaki yang lain lagi. Beliau tetap bersedia. Kadang-kadang saya malu sendiri. Tapi saya tahu itu harus saya duplikasikan. Saya tahu beliau maksudnya baik. Saya tahu beliau punya tujuan yang mulia. Untuk grupnya semuanya. Tanpa pandang bulu. Saya belajar banyak dari seorang Pak Erick Yong. Beri aplaus buat beliau. Dalam foto ini juga saya belajar yang namanya afirmasi. Oh, saya yakin di konferensi berikutnya, pada saat Pak Erick Yong terima mobil mewah itu, saya menjadi saksi sejarah. Saya yakin mengafirmasi dari foto ini, saya katakan bahwa konferensi berikutnya saya akan jadi bukti sejarah. Itulah. Anda tahu Muhammad Ali? Pada usia 12 tahun, Muhammad Ali sudah mengatakan kepada semua orang di lingkungannya, I am the greatest, I am the greatest, I am the greatest. Pada dia belum ada apa-apanya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Waktu menunjukkan bahwa Muhammad Ali memang the greatest. Itu ada kekuatan suatu afirmasi yang saya pelajari. Dan foto ini mengafirmasi saya setiap saat bahwa saya akan jadi bukti sejarah berikutnya. Next. Ini adalah foto papa saya, persis di samping saya, kemudian adik saya yang pakai baju putih, dan mama saya sebelah kanan istri saya, dan ini suami dari adik saya. Orang yang mungkin paling menyesal bahwa saya tidak sekolah di Australia adalah orang tua saya. Beliau betul-betul mengharapkan saya menjadi seorang dokter yang terkenal, seorang dokter yang menjadi kebanggaan buat keluarga. Saya anak pertama. Begitu saya memutuskan tidak sekolah di Australia, saya tahu apa yang akan beliau rasakan. Walaupun beliau hanya mengatakan kepada saya, ya sudah, kalau kamu memutuskan jalankan bisnis ini, kalau ada hasilnya, ya jalankan saja. Walaupun simple seperti itu, ada satu hal yang harus saya penuhi. Saya harus berhasil di bisnis ini. Tidak ada tawar-menawar lagi. Tidak ada jalan balik ke belakang. Tidak ada jalan bagi saya untuk menoleh ke belakang. Menengok kembali apa yang sudah pernah saya putuskan. Tidak ada. Saya harus menatap ke depan, menanggung segala konsekuensi, kekecewaan dari orang tua saya. Saya harus sukses di sini. Saya tahu akhirnya beliau bisa tertawa, beliau bisa tersenyum waktu di konferensi di Jakarta. Waktu itu beliau telepon, kusak-kusuk di Tanjung Pinang karena ada yang menerima Mercy juga. Beliau tanya, betul namamu masuk di sana terima mobil mewah? Waktu itu saya belum sempat telepon karena kesibukan di ICU. Oh ya betul, sorry saya ngomong maaf, saya lupa telepon. Beliau mengatakan tertawa. Akhirnya terjadi juga. Beri aplaus buat orang tua saya. Belum banyak yang bisa saya lakukan kepada mereka. Saya punya adik 7, sekarang 2 di Australia, yang satu lagi sekolah. Berat saya mengatakan, saya berharap masih punya waktu 10-15 tahun lagi bersama orang tua saya untuk saya bahagia. Dan next, ini the first reward yang diberikan oleh Tianxi. Satu malam yang tidak pernah saya lupakan. Pada malam perusahaan sudah menentukan nama-nama peraih itu. Dan Pak Louis dengan gaya beliau yang luar biasa. Cara menyampaikan reward ini kepada kami semuanya. Saya anjurkan Anda minum Vigor dari sekarang. Satu malam yang tidak pernah saya lupakan dalam hidup saya. Suatu peristiwa yang judulnya hanya mengatakan leaders meeting. Tetapi di situ Pak Louis mengumumkan satu persatu dengan gayanya. Sudah diumumkan seorang peraih, Anda tidak berhak, silakan Anda turun panggung. Naik lagi satu orang, mundur lagi satu orang, dan akhirnya beliau mengatakan, Suryanto, kamu salah satu peraih BMW berikutnya, katanya. Tidak pernah terbayangkan dalam hidup saya untuk menerima mobil gratis. Malam itu saya tidak bisa berdiri awalnya, saya tetap duduk di tempat saya. Apa yang saya rasakan malam itu tidak bisa saya ceritakan bagaimana detailnya kepada Bapak Ibu sekalian. Kecuali Bapak Ibu konsisten menjalankan bisnis ini dan Anda menjadi bukti berikutnya. Dan berada di panggung internasional dengan ditepuki 100.000 orang.
Itu juga tidak pernah terbayang dalam hidup saya. Sungguh suatu momen yang tidak pernah bisa dilupakan. Mungkin Anda berpikir bisa membeli mobil ini secara kredit. Itu yang saya pikirkan dulu. Mungkin Anda bisa sudah memiliki mobil ini dengan Anda membeli. Tapi di sini, mobil ini gratis untuk Anda semuanya. Itu adalah suatu hal yang gak bisa Anda beli, suatu harga yang gak bisa Anda bayar. Teruslah konsisten, jadilah seorang pemenang. Mobil ini kami nantikan, dan mobil ini saya persembahkan kepada istri saya. Istri saya banyak berkorban, ulang tahun dilupain, gak pernah dirayain. Ulang tahun perkawinan kami sama dengan ulang tahun istri saya, jarang dirayain. Ada beberapa kali saya lupa, tapi dia tidak pernah marah. Dia hanya mengatakan, gak apa-apa, tahun depan pasti lebih indah. Suatu saat, tahun 2005, 16 Januari, ada satu pertemuan yang penting di Jakarta. Saya lupa pertemuannya apa. Dan itu adalah tanggal ulang tahun beliau dan juga ulang tahun perkawinan kami. Saya sudah deg-degan beberapa hari sebelumnya bahwa saya tidak bisa ada di rumah tanggal itu. Saya harus ke Jakarta karena grup baru mulai. Masih butuh dibimbing, masih butuh dipimpin. Dengan berat hati saya mengatakan, tanggal 16 saya nggak ada di Bandung. Saya harus ke Jakarta karena ada pertemuan dan itu saya hadiri. Dan istri saya mengatakan, nggak apa-apa, pergi, lakukan yang terbaik. Itu menjadi kekuatan bagi saya untuk melakukan yang terbaik. Beri aplaus buat istri saya, Ibu Grace. Next. Kenapa saya tempel ini Pak Teddy bintang 6, sebentar lagi bintang 7. Kalau tidak ada bisnis ini, saya tidak mengenal yang namanya kita semua sama. Ada suatu perbedaan antara saya dan orang-orang di sekitar saya. Tetapi melalui bisnis ini, semua sama, semua bisa satu panggung, semua satu meja. Sebelum saya kenal beliau berprofesi sebagai seorang tukang las dan pendidikannya hanya kelas 4 SD, nggak lulus. Tapi beliau sekarang bintang 6. Dalam satu pertemuan open plan di sana, perdana, dia mengatakan begitu maju sebagai bintang 4, waktu itu dia mengatakan apa? Dokter, saya tidak bisa menyamai Anda sebagai seorang dokter, karena saya hanya lulusan kelas 4 SD. Tapi saya yakin, saya akan satu bangku dengan Anda, menjadi seorang bintang 8. Coba Bapak Ibu renungkan, apa beban yang Bapak Ibu bawa selama ini? Status keluarga, latar belakang, gengsi, minder, miskin. Apakah itu yang Anda bawa untuk menjalankan bisnis ini? Apakah kita berpikir dengan membawa itu semua seperti kantong sampah yang kita geret, Anda bisa maju dengan cepat ke depan? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Tidak. Kenapa beliau bisa berfoto dengan saya sama-sama seperti itu? Karena ada di sini unicorn, tidak pernah mengenal dan tidak pernah mau melihat siapapun Anda, status keluarga Anda, latar belakang Anda. Outputnya sama. Berapa hari yang lalu beliau SMS saya, Pak, saya punya dana 10 juta. Saya pengen beli laptop dan infocus. Saya pikir gaya banget ini orangnya. Tapi itulah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu coba bayangkan kalau beliau tidak mengenal bisnis ini, tidak mengenal unicorn. Apakah pernah berpikir atau apakah mengenal barang yang namanya laptop? Belum tentu. Tetapi melalui bisnis ini, dengan ada di organisasi unicorn, beliau mengenal itu dan terus impiannya berkembang. Saya yakin beliau menjalankan bisnis ini tidak cukup hanya menjadi bintang 8. Karena hatinya mengatakan, kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Saya juga pasti bisa. Beri aplaus buat Pak Teddy. Next. Salah satu impian saya mengabdi kepada Tuhan. Saya dilantik menjadi ketua lingkungan yang mengurus warga di sekitar saya. Melayani Tuhan dan sesama. Hidup ini adalah suatu keseimbangan. Kalau kita berpikir kita hanya bisa menghasilkan sesuatu dengan kekuatan fisik kita, saya pikir kita tidak bijaksana. Saya belajar kita harus hidup seimbang, vertikal dan horizontal. Dan karena doa ibu mertua saya punya komitmen untuk menyeimbangkan itu. Next.
Akhirnya saya mengatakan kepada papa saya beberapa waktu yang lalu, kami memang tidak jadi ke sekolah ke Australia, tetapi kami merencanakan untuk pindah ke Australia. Bukan kami tidak nasionalis, bukan. Ada beberapa pertimbangan pendidikan anak, itu menjadi pertimbangan utama kami untuk pindah ke sana. Saya berdoa semoga itu terwujud tahun 2010 atau 2011 nanti. Kenapa kami pilih Australia? Karena daerahnya masih luas dan tidak banyak penduduknya. Next. Nah, saya mengambil foto ini adalah di Banner Store, supermarket PNC di Jakarta. Kenapa saya ngambil foto yang ada anak kecilnya? Bapak Ibu sekalian, Anda berada di satu bisnis yang baru mulai. Bahkan Pak Louis mengatakan, beliau dengar dari Mr. Lee Chin Yuan bahwa kita belum mulai, kita baru pemanasan. Artinya masih jabang bayi. Nanti tahun 2010 kita baru mulai. Banner Store ini salah satu hal yang tidak pernah orang pikirkan selama ini. Tetapi dipikirkan oleh Mr. Lee sebagai bagian dari bisnis masa depan abad ke-21. Jadi saya ingin menunjukkan ke Bapak Ibu bahwa potensi bisnis ini tidak terbatas. Anda jangan pernah berpikir bahwa saya hanya menjalankan bisnis multi-level marketing. Tidak Bapak Ibu sekalian. Anda menjalankan bisnis di mana semua orang beberapa tahun ke depan akan mencari bisnis ini. Dan Anda semua, kita semua sudah berada di tempat yang tepat sore ini untuk memulai bisnis ini dan memperbesar bisnis ini untuk orang-orang yang Anda kasih, untuk orang-orang yang kita cintai. Next. Bapak Ibu sekalian, ini adalah keluarga inti saya. Satu kekuatan yang tidak mendorong saya, ayo maju satu langkah lagi, ayo maju satu langkah lagi, adalah istri dan anak-anak saya. Mereka adalah api yang tidak pernah padam. Setiap hari memotivasi saya untuk menjadi yang lebih baik lagi setiap harinya, untuk menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Bapak Ibu sekalian, Anda bisa berdiri, Anda bisa menutup mata Anda bisa membawa wajah istri Anda, anak Anda, suami Anda yang Anda kasihi, orang tua Anda. Gantikan foto saya, foto istri dan anak saya, dengan foto anak, istri, suami, orang tua Anda. Lalu Anda ingat-ingat apa yang pernah Anda lakukan, apa yang pernah Anda katakan, apa yang pernah Anda janjikan kepada mereka untuk Anda lakukan. Apakah Anda mengatakan, nak, bapakmu hanya seorang petani, bapakmu hanya berpenghasilan seperti ini, jangan minta sesuatu, jangan ngerecokin orang tua. Mungkin orang tua Anda minta naik haji, Anda mengatakan, tidak bisa. Mungkin istri Anda minta sesuatu yang tidak bisa Anda gapai. Dan Anda hanya memvonis diri sendiri. Saya tidak bisa. Saya bukan orang kaya. Saya bukan orang yang berpendidikan. Saya bukan orang yang punya uang. Saya bukan orang yang punya kedudukan. Camkan itu Bapak Ibu sekalian. Dan lihat sore ini. Apa yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Bisnis yang sudah ditawarkan kepada Bapak Ibu sekalian. TNC dan Unicorn tersedia di depan Anda. Menjadi kendaraan di mana Anda bisa membahagiakan orang tua Anda, anak Anda, istri Anda. Anda bisa membayar harganya sekarang Bapak Ibu sekalian. Anda bisa membayar harganya sekarang. Jangan pernah menunda. Karena orang-orang yang Anda kasihi menunggu Anda, menunggu suksesnya Anda. Pilih bisnis ini. Mungkin Anda mengatakan mudah. Tidak Bapak Ibu sekalian. Banyak tantangan di luar sana. Anda dicemooh orang, Anda ditertawakan orang, Anda dikatakan orang gila menjalankan bisnis ini. Anda mengatakan menjalankan bisnis yang masa depannya tidak jelas. Anda dikatakan menjalankan bisnis yang menipu orang. Anda harus terima itu. Tapi satu hal, bayar harganya sekarang. Ingat, mana yang lebih penting? Segala cemoohan orang, segala apa yang mereka katakan tentang Anda, atau masa depan orang-orang yang Anda kasih. Masa depan anak Anda, sekolah anak Anda, kesehatan mereka. Itu yang lebih penting Bapak Ibu sekalian. Mereka menunggu Anda. Saat ini juga mereka menunggu Anda mengambil satu keputusan terpenting dalam hidup Anda untuk menjalankan bisnis ini dengan konsisten, dengan Unicorn, di mana Anda bisa belajar
Dan suatu saat, kalau Anda tidak pernah menyerah, satu langkah lagi Anda maju dan tidak menyerah, satu langkah lagi Anda maju dan tidak menyerah, suatu saat anak, istri, suami Anda, orang tua Anda akan mengatakan dalam doa mereka, Tuhan, terima kasih, Engkau telah memberi ayah terbaik, anak terbaik, istri terbaik buat saya dan keluarga. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore.